Investigasi gabungan mengungkap bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, meski Hamas disebut telah menerima sejumlah syarat utama. Pejabat senior Amerika Serikat dan Israel menilai Israel menolak perjanjian gencatan senjata setidaknya 7 kali selama hampir 2 tahun perang di Gaza. Netanyahu disebut tunduk pada tekanan menteri sayap kanan termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Mengutip dari Tribun pada 25 Agustus dilaporkan bahwa Washington sempat memberitahu Israel bahwa Hamas siap membebaskan beberapa sandera sejak awal perang Oktober 2023. Namun pemerintah Israel dinilai mengabaikan pesan tersebut. Mantan komando Israel Yoav Gallant juga disebut melarang bawahannya berkomunikasi dengan Hamas, menegaskan kelompok itu harus tunduk setelah dipukul habis. Hamas memuji langkah Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp yang mengundurkan diri karena gagal mendorong sanksi terhadap Israel. Hamas menilai keputusan itu sebagai sikap berani dan berprinsip dalam diplomasi internasional. Mengutip dari Tribun News pada 25 Agustus, bahwa pengunduran diri ini terjadi setelah mitra koalisi Veldkamp menolak menjatuhkan sanksi baru atas operasi militer Israel di Gaza serta perluasan permukiman di tepi barat dan Yerusalem. Veldkamp mengaku menghadapi penolakan keras di kabinet ketika mendorong langkah lebih tegas terhadap Israel. Meski pemerintah Belanda sebelumnya sudah menetapkan 2 menteri sayap kanan Israel sebagai persona non grata. Ia mengatakan penentangan internal membuatnya tak lagi percaya diri melanjutkan jabatan. Keputusannya diumumkan pada Jumat 22 Agustus malam di tengah status pemerintahan Belanda yang masih bersifat sementara hingga terbentuk koalisi baru pasca pemilu Oktober mendatang. Hamas menyebut pengunduran diri ini sebagai bentuk akuntabilitas politik yang jarang terjadi. Serangan udara Israel di kota Gaza sejak awal Agustus menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan di lingkungan padat penduduk Seiton dan Sabra. Mengutip dari Tribun News bahwa ratusan warga Palestina dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan. Pertahanan sipil Gaza menyebut pengeboman tanpa henti telah meratakan sebagian besar kota, sementara akses penyelamatan terhambat karena jalan hancur dan penembakan berlanjut. Lembaga itu mengungkap petugas darurat kewalahan menghadapi panggilan dari warga yang melaporkan kerabat hilang, tetapi banyak lokasi tidak dapat dijangkau. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 51 korban tewas pada Minggu 24 Agustus 2025, termasuk 27 orang di kota Gaza dan 24 pencari bantuan. Selain itu, 8 orang meninggal akibat kelaparan, menambah total korban gizi buruk menjadi 289 orang sejak perang dimulai, termasuk 115 anak-anak. Sementara itu, tank Israel telah memasuki wilayah Sabra, memaksa hampir 1 juta warga mengungsi ke selatan. Pejabat Houthi menegaskan serangan udara Israel di Yaman tidak akan menghentikan kelompok itu untuk tetap mendukung Gaza, meskipun harus membayar pengorbanan besar. Militer Israel mengakui telah membom ibu kota Yaman Sana pada Minggu 24 Agustus 2025. Mengutip dari Tribun News bahwa serangan itu menghantam fasilitas minyak, pembangkit listrik, serta istana presiden yang diklaim Israel berada di dalam kompleks militer. Sedikitnya 6 orang tewas dan 86 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Israel menyebut pemboman dilakukan sebagai balasan atas serangan rudal hingga drone yang diluncurkan Houthi ke wilayahnya. Kelompok Houthi menyatakan kampanye serangan ke Israel bertujuan menekan Tel Aviv agar mengakhiri pengepungan dan operasi militernya di Gaza. Putaran baru pembicaraan nuklir antara Iran dan Troika Eropa akan digelar di Jenewa pada Selasa 26 Agustus 2025. Mengutip dari Tasnim, pertemuan ini akan membahas isu nuklir dan penghapusan sanksi terhadap Iran. Delegasi Teheran akan dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Majid Tahravanshi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah berbicara lewat telepon dengan mitranya dari Inggris, Prancis, Jerman, serta perwakilan Uni Eropa. Araghchi menegaskan setiap langkah untuk mengaktifkan mekanisme snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 tidak memiliki dasar hukum, tidak bermoral, dan akan membawa konsekuensi serius. Ia juga menilai 3 negara Eropa tidak memiliki kewenangan menerapkan mekanisme itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.